Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di sini kami akan membawakan dua topik. Yang pertama ada Angular Component dan terakhir itu ada WordPress. Kita lanjut saja. Di sini kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Fikar dari kelas C4 dengan NIM 13020220205. Yang kedua ada Adam Al. Saya sendiri Mushaf Al-Mubarak dengan 130 2022 0049 dari kelas C. Oke, baik. Yang ketiga ada Icang. Baik, saya sendiri Baso Moliksan dari kelas C4 dengan NIM 130 2022 0222. Baik, yang keempat ada Zakli. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sakli Luluang dengan stambuk 130 2022 0203 dari kelas C4. Baik, yang terakhir ada Ariel. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Fikri dengan 130 2022 0342 kelas C4. Oke, baik. Di sini kami akan membahas hasil dari kelompok kami. Di sini ada adaptasi, pendahuluan, Angular komponen, WordPress, dan kesimpulan. Lanjut saja. Di sini akan dibawakan oleh Saudara Al. Dipersilakan. Baik, untuk bagian pendahuluan tersendiri itu kita akan membahas tentang Angular dan WordPress. Apa sih Angular dan WordPress itu? Angular merupakan sebuah front-end framework dengan basis data, basis kode JavaScript, dikembangkan pertama kali sebuah perusahaan besar yang di dunia yang bernama Google. Nah, Angular itu dikembangkan dengan konsep RCM VVM atau model view model. Salah satu fitur utama Angular adalah penggunaan HTML sebagai template yang dilengkapi dengan berbagai fungsionalitas khusus. Dan Angular ini juga menggunakan pendekatan SPA atau Single Page Application. Nah, dan kedua adalah WordPress, di mana WordPress merupakan sebuah aplikasi CMS yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, menggunakan basis data MySQL dan bersifat open source. Nah, WordPress itu sendiri juga dikembangkan oleh Google menggunakan pendekatan SPA atau Single Page Application. Next, moderator. Adapun Angular sendiri adalah kerangka kerja sumber terbuka yang didukung oleh Google. Versi utama Angular yang waktu itu disebut Angular JS dirilis pada tahun 2013 dan kemudian dihentikan demi Angular baru pada tahun 2016, dan jika dibandingkan dengan React atau Vue yang ukuran dan fiturnya lebih sebanding dengan Pustaka. Nah, Angular itu sendiri juga mendukung fitur seperti HTTP request, form builder, dan animasi, sehingga Angular ini cocok untuk aplikasi dengan skala besar. Kemudian akan dijelaskan oleh saudara Kacang. Baik, untuk bagian komponen Angular. Nah, untuk yang pertama itu ada komponen. Nah, ini merupakan bagian utama dari UI yang mengorganisasikan aplikasi ke dalam komponen untuk membantu menyediakan struktur proyek dengan memisahkan kode secara jelas. Nah, selanjutnya ada interface, di mana ini mendefinisikan tipe data, kostum yang membantu validasi pengelolaan struktur data. Berkat penggunaan tipe script, Angular bekerja dalam lingkungan strongly typed, di mana setiap elemen memiliki tipe data yang ketat. Dan selanjutnya ada kontras, di mana ini berfungsi sebagai aturan tak tertulis yang mengatur interaksi antar komponen, service, serta modul. Oke, next. Nah, selanjutnya ada komponen model, di mana ini merupakan UI yang dibangun dari komponen modular ataupun reusable. Nah, komponen ini sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu logika atau kelas, HTML sebagai templatenya, dan juga komponen sebagai metadatanya. Sehingga framework Angular membantu meningkatkan produktivitas, mempermudah perawatan, serta pengujian aplikasi. Soalnya ada composition, di mana dalam Angular ini komposisi adalah pendekatan pembangunan aplikasi dengan menggabungkan beberapa komponen kecil menjadi satu kesatuan yang lebih besar serta fungsional. Selanjutnya ada komponen based in product line architecture. Nah, di mana di sini pendekatan yang menekankan penggunaan kembali atau reuse komponen untuk membangun berbagai produk dalam satu sistem. Selanjutnya, pada bagian penerapan Angular. Sudah sering Angular sering digunakan dalam penerapannya, salah satunya itu ada jurnal yang berjudul Implementasi Framework Angular untuk meningkatkan performa aplikasi web modern, di mana aplikasi ini merupakan prototipe mahasiswa dari STMika Pontianak. Nah, aplikasi ini dibangun menggunakan beberapa modul seperti mahasiswa, cuaca, forex, dan juga wilayah Indonesia.
Oke, next akan dijelaskan oleh Muhammad Sakli Luluang. Baik, di sini saya akan jelaskan WordPress. WordPress adalah sebuah platform content management system yang paling populer di dunia. Berdasarkan laporan W3Tech, WordPress digunakan hampir 43,2% website di seluruh dunia. Bahkan untuk platform CMS-nya, WordPress menguasai hampir 65,2% website di seluruh dunia. WordPress merupakan sebuah sistem atau alat perangkat lunak pengolahan konten web open source yang sangat mudah digunakan dan diintegrasi, serta mempunyai kebebasan pola model desain, model view controller atau MVC. Next. Sejarah dan karakteristik WordPress. WordPress dikembangkan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003, terinspirasi dari ditutupnya B2 Kevblog. Mereka merilis WordPress 1.0 pada tahun 2004 dengan fitur dasar serupa yang telah dimodifikasi. Sejak itu, WordPress berkembang menjadi CMS paling populer di dunia. Karakteristik WordPress. WordPress adalah software open source yang dapat digunakan dan dimodifikasi secara gratis dengan kemudahan penggunaan fitur lengkap serta dukungan plugin. WordPress menjadi CMS paling populer untuk pembuatan website di seluruh dunia. Next. Dan untuk komponen CMS WordPress terdiri dari dua, yaitu Content Management Application, berfungsi sebagai antarmuka yang memfasilitasi proses pengolahan konten termasuk aktivitas pembuatan modifikasi serta penghapusan substansi informasi dari infrastruktur situs web. Yang kedua yaitu Content Delivery Application, menggunakan dan mengintegrasikan data yang tersedia untuk melakukan pembaruan terhadap tampilan dan fungsionalitas situs web. Next dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Taril. Baik, saya akan menjelaskan manfaat WordPress. Penggunaan CMS WordPress memiliki sejumlah manfaat penting yang menjadikannya relevan untuk berbagai kebutuhan pengembangan situs web. Keamanan bawaan plugin. Aspek keamanan sangat krusial, terutama untuk situs yang memuat informasi penting. WordPress menyediakan fitur keamanan bawaan dan dapat diperkuat dengan plugin seperti WordFence atau Secure, serta pembaruan rutin sistem. Yang ketiga itu fleksibilitas plugin dan tema atau Secure pembaruan rutin sistem memungkinkan pengembangan situs sesuai kebutuhan spesifik. Yang keempat, dalam hal search engine optimization atau SEO, plugin seperti Yoast SEO membantu situs mendapatkan peringkat lebih baik di mesin pencari, sehingga memudahkan pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari WordPress. Kelebihan, WordPress adalah platform gratis yang dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Kemudian kekurangannya itu beberapa plugin dan tema WordPress yang dapat dibuat oleh pengembangan pihak ketiga dapat menyebabkan bug atau kendala teknis karena ada pembaruan versi WordPress. Kemudian penerapan. WordPress banyak digunakan untuk membangun berbagai jenis situs seperti web, seperti blog pribadi, website perusahaan, untuk online e-commerce. Menggunakan seperti plugin seperti WooCommerce. Dengan kemudahan instansi, fleksibilitas tema dan ribuan plugin tersedia, WordPress memungkinkan pengguna tanpa latar belakang pemrograman untuk membuat dan mengelola situs web secara mandiri dan efisien. Baik, saya akan kembali. Oke, baik. Terima kasih telah memberikan pembahasan. Oke, baik. Kesimpulan dari presentasi ini ya, yang pertama itu Angular cocok untuk aplikasi kompleks, modular, SPA, dan scalable. Yang kedua itu WordPress, CMS fleksibel, user friendly. Cocok untuk penggunaan non teknis. Dan terakhir penutup, pilih sesuai kebutuhan proyek. Angular untuk aplikasi dinamis, WordPress untuk penggunaan konten yang efisien. Oke. Oke, sekian dari kelompok dua ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.